Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maryam Rahmatunisa dengan NIM 23021100062 akan mempresentasikan hasil analisis perbandingan pembelajaran seni pada kelas virtual di platform ilustrasi dan kelas konvensional. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai alternatif pembelajaran di luar pendidikan formal. Salah satunya melalui platform pembelajaran ilustrasi. Kehadiran platform ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempelajari keterampilan seni secara fleksibel, mandiri, dan berdasarkan kebutuhan individu. Di sisi lain, pembelajaran seni di kelas konvensional tetap menjadi bentuk pendidikan yang dominan dengan karakteristik interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, gambaran umum tentang platform ilustrasi. Platform ilustrasi merupakan platform pembelajaran seni berbasis digital yang menyediakan berbagai kelas ilustrasi dan seni virtual secara daring. Platform ini termasuk dalam kategori pendidikan non-formal karena proses pembelajarannya berlangsung di luar sistem pendidikan formal dan dapat diikuti oleh berbagai kalangan tanpa batas usia maupun jenjang pendidikan. Pembelajaran pada platform ini umumnya dilakukan melalui video tutorial, materi digital, tugas praktik, diskusi daring, serta umpan balik dari mentor. Peserta didik dapat mengakses materi sesuai dengan waktu dan kecepatan belajar masing-masing. Karakteristik ini menunjukkan bahwa platform ini mengedepankan fleksibilitas, kemandirian belajar, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana utama pembelajaran. Deskripsi pembelajaran seni di kelas konvensional. Pembelajaran seni di kelas konvensional merupakan proses pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka di sekolah atau lembaga pendidikan formal. Guru berperan sebagai fasilitator sekaligus pembimbing yang memberikan materi demonstrasi teknik serta pendampingan secara langsung kepada peserta didik. Dalam pembelajaran ini, interaksi antara guru dan siswa berlangsung secara nyata melalui diskusi, tanya jawab, praktik berkarya, dan kegiatan apresiasi seni bersama. Media yang digunakan biasanya berupa alat-alat dan bahan-bahan seni secara langsung, seperti kertas gambar, cat air, pensil warna, dan media lainnya sesuai kebutuhan pembelajaran. Lalu, analisis dari perbandingan antara kelas virtual dan kelas konvensional ini, yang pertama ada di tujuan pembelajaran. Pada platform ilustrasi, tujuan pembelajarannya lebih berfokus pada pengembangan keterampilan spesifik sesuai minat peserta seperti ilustrasi digital, desain karakter, atau teknik menggambar tertentu. Sementara pembelajaran di kelas konvensional memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mengembangkan kemampuan artistik, kreativitas, apresiasi seni, sikap, serta keterampilan sosial peserta didik sesuai kurikulum pendidikan. Lalu yang kedua ada metode pengajaran. Di platform ilustrasi menggunakan metode pembelajaran berbasis video tutorial, demonstrasi digital, latihan mandiri, dan proyek individu. Sebaliknya, kelas konvensional menggunakan metode ceramah, demonstrasi langsung,
diskusi kelompok, praktik bersama, serta bimbingan tatap muka yang memungkinkan guru memberikan koreksi secara langsung. Lalu yang ketiga ada media pembelajaran. Media utama pada platform ilustrasi adalah perangkat digital seperti komputer, tablet, aplikasi menggambar digital, video pembelajaran, dan internet. Sedangkan kelas konvensional memanfaatkan media fisik berupa alat-alat dan bahan seni tradisional, serta media pembelajaran yang tersedia di ruang kelas atau studio seni. Lalu yang keempat ada pola interaksi. Pada ilustrasi, cenderung berlangsung secara daring melalui forum diskusi, komentar, atau sesi konsultasi online yang intensitas interaksinya itu bergantung pada aktivitas peserta dan mentor. Lalu pada kelas konvensional, interaksi berlangsung secara tatap muka dan lebih intensif karena guru dan siswa berada dalam satu ruangan yang sama sehingga komunikasi dapat terjadi secara spontan. Lalu yang kelima, keinginan atau motivasi belajar. Peserta didik di platform ilustrasi umumnya memiliki motivasi intrinsik yang tinggi karena mengikuti kelas berdasarkan minat pribadi masing-masing. Sedangkan di kelas konvensional, motivasi belajar dapat berasal dari minat pribadi maupun tuntutan kurikulum dan penilaian akademik yang berlaku di sekolah. Lalu yang keenam, ada evaluasi hasil belajar. Pada platform ilustrasi dilakukan melalui tugas proyek, portofolio digital, dan umpan balik dari mentor. Sedangkan kelas konvensional dilakukan melalui penilaian proses, hasil karya, sikap, keterampilan, dan partisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung. Lalu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari platform ilustrasi itu yang pertama, yang kelebihannya itu fleksibel dalam waktu dan tempat belajar. Lalu yang kedua, materi dapat diakses berulang kali. Yang ketiga, menyesuaikan kecepatan masing-masing peserta. Maksudnya menyesuaikan kecepatan belajar. Lalu yang keempat, memperluas akses pendidikan seni bagi masyarakat luas. Lalu yang kelima, mendukung penguasaan teknologi digital yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif. Lalu kekurangan dari platform ini, yang pertama, interaksi sosial relatif terbatas. Yang kedua, membutuhkan perangkat dan koneksi internet yang memadai. Lalu yang ketiga, tingkat keberhasilan belajar sangat bergantung pada kemandirian siswa. Lalu yang keempat, sulit melakukan pengawasan langsung terhadap proses pembelajaran. Lalu kelebihan dan kekurangan dari kelas konvensional yaitu yang pertama, kelebihannya interaksi langsung antara guru dan siswa lebih optimal. Kedua, guru dapat memberikan bimbingan dan koreksi secara langsung. Ketiga, mendorong kerjasama dan komunikasi antar siswa. Keempat, memudahkan pengembangan aspek afektif dan sosial dalam pembelajaran seni. Lalu kekurangannya yang pertama, terbatas oleh waktu dan tempat. Kedua, kecepatan pembelajaran harus menyesuaikan seluruh siswa. Ketiga, akses terhadap materi tambahan seringkali lebih terbatas dibanding dengan pembelajaran digital. Lalu yang keempat,
membutuhkan sarana dan prasarana fisik yang memadai. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ilustrasi dan kelas konvensional memiliki karakteristik yang berbeda tapi saling melengkapi. Platform ilustrasi sebagai bentuk pembelajaran non-formal unggul dalam fleksibilitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan teknologi digital. Sementara kelas konvensional unggul dalam interaksi langsung, pembentukan karakter, pembentukan keterampilan sosial, dan pendampingan lebih intensif. Persamaan keduanya terletak pada tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi seni peserta didik. Perbedaannya terutama terlihat pada metode, media, pola interaksi, serta sistem evaluasinya. Sebagai rekomendasi, penerapan model pembelajaran campuran dapat menjadi solusi yang efektif dengan menggabungkan keunggulan kelas virtual dan kelas konvensional. Peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran seni di era digital saat ini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.